Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 30 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kepada kami kemenangan untuk mewarisi kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Liana Yeremias. Kepada Ibu Liana, kami persilahkan. Shalom, selamat malam semua. Renungan malam hari ini berjudul Ahli Waris Raja, 30 Desember 2025. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jangan berkecil hati. Jangan lemah semangat meskipun engkau mungkin menghadapi godaan. Meskipun engkau mungkin dikepung oleh musuh yang licik. Namun jika kamu memiliki takut akan Allah, malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan akan diutus untuk menolongmu. Dan kamu dapat lebih dari sekedar mengalahkan kekuatan kegelapan. Yesus hidup. Ia telah mati untuk membuka jalan keluar bagi umat manusia yang jatuh. Dan ia hidup hari ini untuk menjadi perantara bagi kita, agar kita dapat ditinggikan ke sisi kanannya. Memiliki harapan di dalam Allah. Dunia sedang menempuh jalan yang lebar. Dan ketika kamu menempuh jalan yang sempit, dan harus berurusan dengan penguasa dan kekuatan, dan menghadapi perlawanan musuh, ingatlah bahwa ada perbekalan yang disediakan untukmu. Pertolongan telah diberikan kepada Dia yang Maha Kuasa, dan melalui Dia kamu dapat menang. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Allah. Maka aku akan menerima kamu dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa agung janji ini. Ini adalah janji kepadamu bahwa kamu akan menjadi anggota keluarga kerajaan, ahli waris kerajaan sorga. Jika seseorang dihormati oleh atau terhubung dengan salah satu raja di bumi, betapa berita itu akan beredar di berbagai majalah pada masa itu dan membangkitkan rasa iri hati dari mereka yang tidak menganggap diri mereka seberuntung itu. Tetapi di sini ada Dia yang adalah Raja atas segala sesuatu, Raja alam semesta, pencipta segala kebaikan, dan Dia berkata kepada kita,
Aku akan menjadikan kamu anak-anakku. Aku akan mempersatukan kamu dengan diriku. Kamu akan menjadi anggota keluarga kerajaan dan anak-anak Raja Sorgawi. Paulus berkata, "Karena itu hai saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." 2 Korintus 7 ayat 1. Mengapa kita tidak melakukan hal ini? Ketika kita memiliki dorongan yang begitu besar, yaitu hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, hak istimewa untuk menyebut Allah di surga sebagai Bapa kita, kutipan dari The Review and Herald 31 Mei 1870. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Liana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, judul renungan malam ini ahli waris raja. Apa yang dimaksud dengan ahli waris? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Sedangkan dalam ayat inti renungan malam ini, ahli waris raja merujuk kepada orang-orang yang menang atau yang setia dan bertekun dalam iman kepada Allah sampai akhir hidup mereka. Mereka yang dimaksud akan menerima warisan penuh, yaitu menjadi anak Allah dan menikmati persekutuan dengannya untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Mari kita baca ayat inti renungan malam ini yang terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kata barang siapa berarti setiap orang tanpa pengecualian, tentunya yang memenuhi syarat. Kata ini bersifat universal, terbuka bagi siapa saja, tidak dibatasi oleh suku, bangsa, status, atau zaman. Syarat menang menunjuk pada orang yang tetap setia kepada Allah, bertahan dalam iman, dan mengalahkan dosa, pencobaan, serta kejahatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Mereka yang menang akan menerima janji penuh, mewarisi segala sesuatu. Allah menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi, barang siapa menang, menunjuk kepada semua orang yang setia kepada Allah sampai akhir, yang hidup bertahan dalam iman dan mengalahkan dosa, pencobaan, serta kejahatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan memperoleh semuanya ini? Memperoleh semuanya ini berarti mewarisi seluruh janji keselamatan dan berkat kekal yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menang, setia sampai akhir. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, status sebagai anak memberikan hak istimewa untuk hidup bersama Allah dan Yesus Kristus, serta menikmati persekutuan yang sempurna selamanya. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 373, paragraf 4, berkata,
Lalu Paulus berkata, "Karena itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." 2 Korintus 7 ayat 1. Mengapa kita tidak melakukan hal ini ketika kita memiliki dorongan yang begitu besar, yaitu hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, hak istimewa untuk menyebut Allah di sorga sebagai Bapa kita. Rasul Paulus menyajikan bagi kita dorongan semangat, yaitu hak istimewa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Hak istimewa untuk menyebut Allah di sorga sebagai Bapa kita. Karena itu, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus, yang hidup bukan menurut daging, melainkan menurut roh. Roma 8 ayat 1. Ia juga menasihati orang-orang Galatia, dan kita juga sekarang ini. Hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Dan menyalibkannya. Apa saja keinginan daging yang harus kita salibkan? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Rasul Paulus melanjutkan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus setelah menyebutkan buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, diantaranya adalah pengendalian diri. Rasul Paulus menambahkan di dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita dapat menyalibkan keinginan daging ini oleh sebab Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Jika kita hidup oleh Roh-Nya, kita juga dipimpin oleh Roh-Nya, sehingga kita menjadi ahli waris Raja, yaitu Allah Bapa dan Yesus Anak-Nya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat menyalibkan keinginan daging dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kami bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.